Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, Waktuku Bercerita kali ini adalah kemarin baru aja temen aku ada yang nanya bagaimana investasi apa yang dapat bunganya itu bisa kurang lebih 500.000 minimal 500.000 sebulan. Oke, aku akan jawab dalam bentuk video yang versi panjangnya. Kemarin sih aku udah jawab dalam versi pendeknya, tapi ini aku akan cerita untuk versi panjangnya. Aku menjawab sama teman aku itu awalnya adalah investasi skill. Terus dia responnya cuma hahaha WKWK sip. Aku ngerti, mungkin dia mengira itu adalah jawaban sarkas atau jawaban aku bercanda, padahal enggak sama sekali, dan itu jawaban yang benar-benar nyata. Kalau misalnya menurut aku kebanyakan, aku nggak tahu, mungkin di luar sana banyak yang di bawah umur 30 tapi sudah punya penghasilan ratusan juta ya, mungkin ada. Tapi kalau untuk di sekitaran aku, terutama di bawah umur 30 itu masih sedikit sekali yang punya penghasilan itu ratusan juta ke atas. Nah, sementara untuk investasi yang penghasilan bulanannya itu 500.000 per bulan, itu kurang lebih modal yang diperlukan adalah 150 juta rupiah. Jadi kalau misalnya yang tadi aku bilang umur di bawah 30, kalau memang belum ada duit segitu, yang bisa dilakukan adalah investasi skill. Dan itu aku nggak bercanda. Investasi skill maksudnya gimana? Investasi skill, kamu melakukan investasi itu gimana caranya supaya skill yang kamu punya bisa jadi penghasilan tambahan buat kamu. Jadi intinya adalah kamu harus punya penghasilan tambahan yang dimana kamu mau minimalnya itu sebulan dari penghasilan tambahannya itu 500.000 misalkan. Kemarin sih aku ngasih contohnya kayak misalkan buka travel agent, karena apalagi untuk kita yang tinggal di Bali kan banyak sekali peluang itu ya, apalagi kalau bisa bawa kendaraan, bisa jadi driver, apalah segala macem. Nah, itu salah satu skill, salah satu hal yang bisa memungkinkan untuk punya penghasilan tambahan. Skillnya, skill mengemudi, skill berkomunikasi, skill negosiasi, skill berbahasa Inggris, dan ya banyak sekali skill-skill yang bisa kamu pelajari. Kalau misalkan emang tapi aku nggak bakat di bidang seperti itu, aku bakatnya di gambar, oh ya udah, kamu buka, misalkan aku dulu pernah untuk edit foto, kamu pasarin ini project yang pernah aku lakuin, apa sih namanya, kayak portfolio lah. Ini project yang pernah aku kerjain. Kalau misalkan emang tertarik, kalian mau edit foto apa segala macem, kalian bisa kontak apa segala macem. Nah, terus kalian tentuin ya tarif kalian berapa. Kalau aku sih dulu tergantung kerumitannya, tergantung seberapa ribetnya itu foto. Kalau aku dulu biasanya kayak ini ada beberapa foto keluarga kebanyakannya, ini ada beberapa foto, terus dia minta digabungin jadi satu. Nah, terus bisa jadi tuh fotonya detailnya tuh kayak detail di belakang, maksudnya ya, kayak backgroundnya itu masing-masing foto kayak ribet gitu. Nah, itu kan kalau untuk ngegabungin jadi satu, kayak kita harus ngilangin semuanya satu-satu, harus motong satu-satu, terus bikin jadi satu, terus bikin tema ulang. Nah, kayak gitu-gitu itu kan ribet. Nah, itu tergantung tarif yang dikenain, tergantung seberapa ribetnya dari si foto tersebut. Kalau aku dulu gitu. Nah, jadi ya bener itu tadi, skill, investasi skill untuk dapat penghasilan 500.000 minimal sebulan, 500.000 sebulan. Nah, selain daripada itu apa?
Obligasi bisa, cuma kekurangannya obligasi adalah pertama modalnya juga lumayan cukup gede untuk ini kita masih targetnya 500.000 sebulan ya. Modalnya itu kurang lebih obligasi, maksimal obligasi itu untuk sekarang kemarin aku lihat FR kalau nggak salah 6% ya pemerintah. 6%, aku lagi inget-inget ada nggak sih yang aku lihat 7%, kayaknya agak kecil ya, 6% sekian sih, tapi itu yang 7% aku jarang lihat, mungkin ada tapi aku nggak pernah lihat aja. Nah jadi kurang lebih kalau 6%, 6% ini maksudnya 6% setahun ya. Kalau misalkan kalian 100 juta aja, 6% setahun berapa? Aduh, gue bego nih. 6 juta ya? 6 juta. Oh ya bener, 6 juta setahun. Dibagi 12. 6 juta dibagi 12. 500 ya, bener ya? Iya 100 juta minimal, berarti kalian harus punya 100 jutaan. Tapi kejelekannya obligasi apalagi yang bunganya gede itu, berarti semakin gede bunga biasanya ya itu semakin lama uangnya itu ditahan. Misalkan kalian investasi 100 juta dengan bunga misalkan tadi 500.000 sebulan, 6 juta setahun, tapi itu harus ditahan minimal 5 tahun atau 6 tahun, nggak boleh diambil. Nah nanti bunganya itu akan dibagi biasanya per semester. Nah itu berarti kan duit 100 juta itu mati tuh kalau misalkan kamu pengen tiba-tiba mau beli rumah atau ada kebutuhan, itu nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Nah yang paling aman yang bisa diambil sewaktu-waktu apa? Itu biasanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang, tapi sejauh ini bunganya itu fluktuatif. Sukrovindo itu kadang 6%, kadang bisa cuma 3%, kadang 4%, fluktuatif. Cuma rata-rata kalau untuk dapat 500.000 itu biasanya modal yang diperluin 150 juta. Biasanya rata-rata ya. 500.000 sebulan ya kurang lebih segitu, 150 juta. Nah cuma permasalahannya sekarang kalian punya nggak 200 juta, 150 juta. Kalau misalkan enggak ya balik lagi kan tadi, investasi skill dulu, kalian kumpulin dulu duitnya. Kalau udah ada barulah kalian mikirin investasi dan lain-lain gitu. Susah gampang sih ya ekonomi. Dan ini saran aku sih buat teman-teman, kalau misalkan ada yang nonton video aku yang baru mau ngambil jurusan kuliah, nggak tahu ya, aku sih cukup menyarankan kalian untuk mengambil jurusan-jurusan yang memang akan kalian gunakan untuk hidup sih. Nggak, belajarlah untuk hidup gitu. Aduh, gue pengen ngomong sesuatu yang itu tapi takutnya nanti gue kena masalah lagi. Jangan deh. Nah kayak itu investasi skill, investasi skill, tapi ya modalnya kalian harus sabar, kalian harus mau terus usaha buat karena itu kan per project ya berarti ya, atau enggak mungkin kalian harus cari yang part time yang tetap, bukan part time yang tetap, part time tapi yang secara terus menerus gitu, yang udah terikat dengan satu perusahaan company, itu juga bisa. Terus yang kedua obligasi, tapi kendalanya duitnya harus ditahan lebih lama, atau reksadana pasar uang yang modelnya juga cukup lebih banyak. Kenapa aku tidak menyarankan untuk investasi saham, karena terutama untuk kalian yang memiliki target gue pengen dapat ya segini tiap bulan, itu untuk saham tuh agak kurang bisa diprediksi. Kalau lagi bagus, kalau lagi anjlok, wah itu
lama banget, naiknya tuh lama banget. Jadi sangat tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kalian yang sudah gue mah nggak peduli tiap bulan berapa, yang penting targetnya gue nanti 5 tahun gue udah punya duit segini, nah itu oke. Kalau dimasukin ke saham itu bisa di apa di bukan direkayasa, apa sih namanya, ditargetkan seperti itu bisa. Nah tapi kalau untuk yang ditargetkannya per bulan itu kurang, tidak cocok untuk saham gitu. Oke, itu aja waktu aku bercerita kali ini, semoga bermanfaat. Maaf kalau agak-agak kurang informasinya, atau mungkin kalian ada masukan yang lain, silahkan tulis di komen. Kalau ada pertanyaan yang lain juga silahkan tulis di komen. Kalau saya tahu jawabannya akan saya jawab, kalau enggak nanti saya akan pelajarin dulu, baru nanti saya jawab, saya bikin video. Oke, sampai berjumpa lagi di waktu aku bercerita selanjutnya. Sip, bye-bye.